Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan majelis Seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita telah tiba pada Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus. Dan topik pada minggu ini yaitu perkataan Yesus yang penuh kuasa. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami,
yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 2. Suka menuturkan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu Dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalan duka sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Tetaplah aku Tuhan, diribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara gembiranya. Di dalam dagingmu si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 253 ayat 1. Majulah, majulah, maju dalam terang firman, dan nyalakanlah pelita, menantikan mempelai. Sumber hidup hanya Dia, umat Tuhan masuk pintunya. Majulah, majulah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan pada Minggu Septuagesima hari ini, 31 Januari 2021, terambil dari Injil Lukas pasal 4, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum.
Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memulai karyanya di rumah ibadat setelah memanggil murid-murid pertamanya. Pusat rumah ibadat sebagai sentral permulaan pewartaannya menunjukkan kualitas beriman dan hidup beragama Yesus. Ia mengajar dengan penuh kuasa yang dinyatakan hingga 2 kali. Akibat apa yang ditimbulkan dari pengajaran yang penuh kuasa itu ialah banyak orang yang kagum, bahkan roh jahat pun takut. Yesus mengajar dengan kuasa bukan hanya dalam kata-kata, namun dilengkapi dengan utuh oleh perbuatan yang penuh kuasa pula. Setan dan kuasa jahat merepresentasi pada kesehatan dan kebaikan yang terkungkung kuasa mereka, sehingga orang menjadi sakit dan jahat. Sakit dan jahat melambangkan kuasa jahat menguasai hidup manusia. Perlawanan dari itu ialah kesehatan yang prima dan kebaikan menjadi bagian hidup manusia sebagai kedatangan dan kekuasaan Allah atas hidup manusia. Yesus adalah sebagai guru dan sekaligus penyembuh yang mempunyai kuasa di atas segalanya. Keheranan dan kekaguman sebagai daya tarik bagi orang-orang yang hendak mengikutinya. Yesus bukan hanya menghendaki mereka untuk kagum dan heran, namun lebih jauh dari itu ialah pengikutnya yang juga berjalan dan menapaki apa yang telah ia tempuh, yaitu salib. Saudara terkasih, kagum dan heran akan dunia dan isinya ini mudah dan banyak sekali yang bisa mengajak orang untuk berdecak kagum. Ungkapan pujian, sorak-sorai karena perbuatan yang luar biasa bisa kita temui setiap saat. Yesus menghendaki kita bukan berhenti sampai di situ, namun ikut dalam cara hidupnya. Melihat fenomena alam yang dahsyat dan luar biasa, apakah cukup kita membagikannya dengan orang lain melalui banyak media yang tersedia saat ini, mengabadikannya dengan berbagai sarana yang makin bagus dan canggih? Belum. Karena jauh lebih penting ialah membawa itu semua kepada rasa syukur pada Allah yang telah memberikannya. Saudara terkasih, semua berkat di dunia
diberikan Allah dengan cuma-cuma. Allah memberikan kepada kita dengan bebas dan seluas-luasnya. Namun jangan lupa untuk mensyukuri, karena kita sama sekali tidak berperan dalam itu semua selain kasih karunia-Nya semata. Pada ayat 33, Lukas mencatat bahwa salah satu tindakan pertama Yesus setelah memberitahukan kemesiasannya ialah mengadakan perlawanan langsung dengan setan. Pertama, tujuan utama Yesus dalam pelayanannya ialah membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kerajaan Allah tidak akan terwujud tanpa konfrontasi dengan kerajaan iblis. Yang kedua, satu tanda yang nyata bahwa kerajaan itu telah berhenti dinyatakan di antara umat Allah ialah kegagalan melawan kuasa kejahatan secara langsung dengan melepaskan orang berdosa dari perbudakan karena dosa dan setan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan. Roh Kudus dan setan-setan tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tubuh. Akan tetapi, setan-setan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Yesus menjanjikan kepada orang percaya sejati bahwa mereka akan menerima kuasa atas iblis dan rekan-rekannya. Pada saat orang beriman berhadapan dengan mereka, maka ia harus mematahkan kuasa yang mereka ingin gunakan atas dirinya dan orang lain dengan jalan memerangi mereka secara rohani oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara ini, orang beriman dapat terlepas dari kuasa kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 35 Yesus menghardik setan. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu setan itu keluar daripadanya. Dan pada ayat 36 semua orang takjub. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jemaat yang terkasih, kita orang percaya juga bisa melakukan seperti itu, asal Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Kita terpanggil untuk menyatakan Yesus ke dunia ini melalui kesaksian, dan Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut dan gentar menghadapi setan, iblis, karena kuasa telah Tuhan berikan, dan itulah yang kita pakai untuk mengusir setan-setan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas nikmat karunia, nafas hidup, kesehatan yang telah Tuhan berikan untuk setiap hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada minggu hari ini, di mana firman-Mu penuh dengan kuasa untuk mengusir setan-setan melalui perkataan Yesus. Biarlah firman Tuhan tersebut boleh juga berdiam dalam kehidupan kami
agar kami juga punya kuasa untuk mengusir setan-setan dan iblis yang selalu menggoda dan merasuki kehidupan setiap umat-Mu. Mampukan kami ya Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap punya kuasa dan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan di seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil hingga kepada yang tua, HKBP Seresot Tanjung Priok. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu hidup dan menghidupi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, memberikan kuasa dan memberikan segala kebutuhan kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala salah dan dosa yang kami perbuat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, kepada Tuhan dan juga kepada sesama umat manusia. Tuhanlah yang menjaga dan melindungi hidup kami, agar kami boleh terluput dari virus corona yang selalu mencekam dalam kehidupan umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan 2, pada kaki salib-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu jiwa nyawa juga hidupku atau milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.